Alhamdulillah Ustadz kita bisa ketemu. Saya mau nanya-nanya Ustadz. Ya tentang jamaah yang kita kenal ini, jamaah muslim, alhamdulillah. Namun uniknya itu ketika setiap pengajian mereka selalu menekankan pentingnya imamah, jamaah, dan ujung-ujungnya harus baiat ke mereka. Saking pentingnya, setiap bulan sang imam ini bikin nasihat dalam bentuk tulisan. Mereka sebut nasihat tertulis. Yang nasihat ini disebut juga nasihat pokok. Selalu bab pertamanya itu tentang pentingnya berimam, wajibnya berjamaah, dan harus baiat ke jamaahnya. Mereka juga kalau berdakwah ke orang lain, ya orang-orang yang belum kenal, mereka dakwahi. Yang didakwahi adalah pentingnya berimam, berjamaah, dan harus baiat ke dia, ke jamaahnya. Bahkan mereka punya buku menunda baiat merugikan diri sendiri. Seakan-akan dan memang nampak sekali bahwa imamah, jamaah, dan baiat adalah hal yang paling penting dalam jamaahnya. Bagaimana syariat memandang ini, dan sebenarnya yang paling penting dalam Islam itu apa, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, pertanyaan yang bagus tentang keadaan sebuah jamaah yang seperti yang antum sebutkan, yang mereka memiliki perhatian yang besar tentang masalah imamah dan juga jamaah dan juga baiat, dan menjadikan ini seakan-akan adalah yang paling penting di dalam agama Islam. Kita katakan bahwasanya yang paling penting, yang paling utama di dalam agama Islam bukan ini. Ya, bukan masalah jamaah, bukan masalah imamah, masalah kepemimpinan, juga bukan masalah baiat. Di sana ada yang lebih penting daripada itu. Dan ini adalah inti ya dakwahnya para nabi dan juga para rasul. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW, demikian pula yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu tentang tauhid. Ya, tauhid inilah yang paling penting di dalam agama kita. Gitu. Sebenarnya konsep tauhid itu gimana, Ustaz? Tauhid secara ringkas, secara bahasa adalah mengisahkan. Wahada yuwahidu tauhidan, artinya adalah mengisahkan. Dan secara syariat maksudnya adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah dan juga diibadahi. Inilah makna dari tauhid. Jadi seseorang apabila dia mengaku bertauhid, dia tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selain Allah sedikit pun, kepada siapapun. Ya, baik itu kepada seorang nabi maupun seorang malaikat atau seorang wali atau siapapun, enggak boleh. Ya, jadi dia tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh dia bernazar kecuali untuk Allah. Tidak boleh dia menyembelih kecuali untuk Allah. Tidak boleh beristi'anah, beristighatsah, beristi'adah, mencintai dan juga merasa takut. Yang keduanya juga merupakan ibadah. Tidak melakukan itu semua kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan lawan dari tauhid adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah. Yaitu seseorang menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Artinya dalam satu keadaan ya dia beribadah kepada Allah, dia ikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Tapi dalam keadaan yang lain dia juga menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Dia sholat ke masjid, ya, atau bahkan melakukan haji atau melakukan puasa, tapi dalam keadaan yang lain ya dia meminta kepada selain Allah. Ini namanya menyekutukan Allah di dalam ibadah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, dan lawannya adalah syirik. Jadi tauhid inilah inti atau yang didakwahi oleh para nabi dan rasul. Iya, ini yang paling utama dan tidak ada yang lebih afdal daripada tauhid ini. Nabi-nabi nggak ngajak, ayo berjamaah, baiat sama saya. Nggak ada yang seperti ini. Kita perlu dalil, ya. Dan ternyata dalil-dalil menunjukkan bahwasanya tauhid inilah yang paling
afdal dan yang paling utama, dan tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada tauhid ini. Gitu. Bisa Ustaz tunjukkan di antara keutamaan tauhid, pentingnya tauhid sehingga ini jadi yang selalu didakwahi oleh para nabi dan rasul? Ya, di antara yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid, dan seperti yang kita ucapkan tadi bahasa ini adalah yang paling afdal, ya. Yang pertama, tauhid ini adalah merupakan pondasi. Pondasi. Ya, dia adalah pondasi agama Islam yang tidak tegak Islam kecuali dengan tauhid ini. Semakin kuat ya tauhid seseorang, berarti semakin kuat pondasinya, maka akan semakin kuat bangunan Islam yang dia miliki. Tapi semakin lemah tauhid seseorang, maka akan semakin lemah Islamnya, bahkan bisa hancur ya apabila tauhidnya hancur. Ya, dan di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya, beliau mengatakan iman itu ada 60 cabang lebih. 60 cabang. Ya, iman itu ada 60 cabang lebih. Beliau mengatakan yang paling afdal, ya, yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahasanya la ilaha illallah, dan ini adalah kalimat tauhid itu sendiri, itu adalah pondasi dan itu yang paling afdal. Beliau mengatakan fa afdaluha, yang paling afdal. Berarti itulah yang paling afdal dan itulah yang paling pondasi. Beliau tidak mengatakan yang paling afdal adalah jamaah atau yang paling afdal adalah masalah imamah. Beliau mengatakan yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Makanya dalam hadis yang lainnya, itu hadis Jibril, ketika belum menyebutkan rukun Islam yang 5, menyebutkan rukun iman yang 6, rukun yang pertama dari masing-masing rukun Islam dan juga iman itu adalah tentang tauhid. Ya, rukun Islam yang pertama apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Di dalamnya ada tauhid. Ya kan? Rukun iman yang pertama al-imanu billah, yang beriman kepada Allah, dan di antara iman kepada Allah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ya, coba rukun ini adalah yang paling penting dalam agama. Rukun Islam, demikian pula rukun iman, dan dijadikan yang pertama adalah masalah tauhid. Ya, menunjukkan bahasanya ini adalah pondasi. Ya, pondasi agama kita. Kemudian di antara hal yang menunjukkan, dan ini cukup banyak, di antara yang kedua, Islam itu sendiri kalau kita lihat maknanya baik secara bahasa maupun secara syariat, ini intinya adalah tauhid. Karena Islam itu dari kata aslama yuslimu, artinya menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu seorang muslim adalah yang menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Ialah muslim. Berarti Islam ya tauhid itu sendiri. Masya Allah. Ya kan? Islam itu ya tauhid, tauhid itu ya Islam. Gitu. Jadi orang yang mengaku dirinya muslim, berarti dia harus siap meninggalkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau sebelumnya dia mungkin menyembah seorang nabi, atau menyembah jin, atau menyembah malaikat dan seterusnya, kalau dia sudah bersahadat, ya berarti dia harus siap meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Makanya dia dinamakan sebagai muslim, ya, karena dia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, gitu. Kemudian di antara hal yang menunjukkan tentang kedudukan tauhid di dalam agama Islam, ya, di antaranya Allah menjadikan tauhid ini sebagai sebab atau hikmah diciptakannya jin dan manusia. Allah SWT menciptakan kita dan juga jin tidak lain dan tidak bukan kecuali supaya beribadah kepada Allah. Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Ya, beribadah artinya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini adalah hikmah yang kita diciptakan oleh Allah di dunia, adalah untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Bukan Allah SWT tidak mengatakan illa liyansibu imaman misalnya.
ya, untuk mengangkat seorang imam atau untuk membaiat atau untuk berjamaah dan seterusnya. Tidak. Allah mengatakan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Aku, menunjukkan bahasanya tauhid ini adalah segala-galanya, jauh di atas masalah imamah, ya, di atas masalah baiat, di masalah jamaah. Allah menciptakan kita jin dan manusia tujuannya adalah untuk tauhid, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid di dalam agama kita. Kemudian di antaranya yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, Allah menjadikan ini sebagai syiar dari Siratul Mustaqim. Ya, kita tahu ya, setiap rakaat ya di dalam salat kita membaca Al-Fatihah. Dan di antara isinya adalah meminta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, itu Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Ya, ini adalah jalan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah jalannya para nabi dan juga orang-orang saleh, ya, para syuhada. Kita meminta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, syiar utama jalan yang lurus ini adalah tauhid. Ya. Makanya dalam Quran ketika Allah menghikayahkan ucapan Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Ya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah dialah Rabbku dan juga Rabb kalian. Fa'buduh, maka hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, dan hendaklah kalian menyembah hanya kepadaku, inilah jalan yang lurus. Jadi kalau seseorang dia mengaku sebagai ahlul haq dan bahwasanya dialah yang mengaku yang berada di atas jalan yang lurus, maka kita lihat apakah dia dakwah kepada tauhid, apakah dia punya perhatian masalah tauhid atau tidak. Karena syiar dari Siratul Mustaqim adalah tauhid. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan. Semua orang boleh mengaku, tapi siapa yang benar pengakuannya? Karena syiar dari Siratul Mustaqim itu sendiri adalah tauhid. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid di dalam agama kita, Allah menjadikan tauhid ini sebagai syarat mutlak masuk surga. Syarat mutlak masuk surga adalah tauhid. Adalah tauhid. Gimana jadi itu? Bukan jamaah, bukan baiat, bukan berimam. Ya, bukan itu. Ya. Tapi Allah menjadikan syarat mutlak masuk surga adalah tauhid. Kalau kita punya tauhid, maka kita akan masuk surga bagaimanapun keadaan kita. Meskipun terkadang seorang punya dosa. Ya. Tapi kalau dia punya tauhid dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, berarti dia nanti akan masuk surga meskipun mungkin Allah menghendaki dia masuk ke dalam neraka karena dosa. Untuk dihapuskan dulu. Untuk dihapuskan dosanya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala nar. Beliau mengatakan barang siapa yang bertemu dengan Allah, yaitu meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, berarti dia tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Dia mentauhidkan Allah dan dia tidak berbuat syirik. Apa jazanya, balasannya? Dakhala jannah. Maka dia masuk ke dalam surga. Berarti syarat mutlak masuk ke dalam surga adalah tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Iya, itu syarat mutlak. Kebalikannya, seseorang apabila menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syarat mutlak masuk surga itu bukan jamaah, bukan baiat, bukan imamah, tetapi adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini beberapa hal dan masih banyak hal yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, dan itu semua seharusnya menjadikan kita memiliki perhatian yang besar tentang masalah tauhid ini. Iya. Ya. Yang kami lihat memang perhatiannya ke tauhid sudah mulai ada sekarang. Walaupun belum terlalu besar. Ya, kita doakan semoga ini jadi kebaikan. Ya. Tapi yang tadi poin pentingnya itu
Walaupun berbaiat ke jamaahnya, merasa sudah di dalam jalan yang benar, tapi kalau masih berbuat syirik, malah dakhalan nar. Karena perbuatan syiriknya itu. Iya. Jadi amalan apapun, sebesar apapun, kalau dia menyekutukan Allah nggak ada faedahnya. La haula wa quwwata illa billah. Ustaz, tadi kan Ustaz menyinggung ya, bahayanya berbuat syirik. Dan banyak dari mereka merasa aman sudah berbaiat, oh ini mati pasti surga kan gitu. Kalau udah netepi jamaah ini, matinya wajib surga. Lah terus yang paling penting padahal tauhid, dan kalau berbuat syirik masuk neraka. Sebenarnya kalau mereka mengklaim sudah berbaiat, yang paling benar menurut mereka, terus berbuat syirik, itu gimana? Dan bahaya apa aja kalau berbuat syirik, Ustaz? Iya. Banyak ya bahayanya syirik. Sebagaimana tauhid ini yang paling penting dan paling utama dalam agama kita, syirik ini yang paling rendah dan yang paling berbahaya gitu ya. Saya sebutkan secara ringkas di antara bahaya syirik apabila sampai dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran 2 kali di dalam surat An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Menunjukkan kepada kita tentang bagaimana bahayanya syirik. Ya, dan dosa yang lain selain syirik masih bisa diampuni oleh Allah. Insya Allah, apabila Allah menghendaki. Ya, dan di akhirat ya apabila dia bertemu dengan Allah membawa dosa selain syirik, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya, kalau Allah menghendaki Allah ampuni, kalau Allah menghendaki maka Allah masukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, terus nantinya dimasukkan ke dalam surga. Ya, tapi untuk syirik tidak. Untuk syirik enggak ya? Enggak. Nanti di akhirat kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia membawa dosa syirik, enggak akan ada ampunan. Artinya pilihannya hanya satu, yaitu adab. Ya, hanya adab saja. Kalau yang lain, dosa yang lain selain syirik, bawah syirik, itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan diadab. Tapi untuk syirik tidak. Yang ada hanya adab. Ini yang pertama, menunjukkan tentang bahaya syirik. Bahaya besar. Dan yang kedua, ini kalau sampai diamalkan oleh seseorang dan ini adalah syirik besar, maka batal amalannya. Amalan itu batal. Amalan dia batal. Seluruhnya bukan. Ya, kalau ini syirik besar. Kalau syirik besar, seluruh amalnya seluruh batal. Amalannya batal. Ya, baik sholatnya maupun puasanya maupun zakatnya maupun infaknya dan lain-lain batal karena dia menyekutukan Allah. Dalilnya adalah firman Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelummu, la in asyrakta, seandainya engkau menyekutukan Allah. Ini Allah berbicara kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Seandainya engkau Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, saya akan batal amalan. Amal siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi aja batal seorang amalnya nabi. Kalau berbuat syirik. Iya, seorang nabi saja seandainya, dan ini tidak mungkin karena dia seorang nabi maksum, seandainya dia berbuat syirik dibatalkan amalannya oleh Allah. Ya. Nah, ini tentunya adalah kerugian yang besar. Ya, seseorang sudah beramal ya puluhan tahun, kemudian ternyata dia batalkan dengan kesyirikan besar. Makanya dalam akhir ayat wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan termasuk orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, dan ini juga menunjukkan tentang bahaya syirik, dia diharamkan masuk ke dalam surga. Diharamkan masuk dalam surga. Tidak akan pernah bisa masuk. Tidak akan pernah masuk. Allah. Ya, dan Allah mengatakan, yang menceritakan tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sebenarnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Ya, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Artinya diharamkan,
tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah yang mengharamkan, siapa yang akan memasukkan dia ke dalam surga? Tidak ada yang bisa. Tidak ada. Dan Allah mengatakan wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada yang menolong. Allah mengharamkan dia masuk surga dan dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada yang bisa menolong dia. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya syirik. Ya, dan ini lebih berbahaya daripada yang lain. Karena ini adalah a'zamul kabair. A'zamul kabair. Ya, akbarul kabair. Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun adzim. Sebenarnya syirik ini adalah kezaliman yang besar. Ya, jadi bukan tidak berjamaah atau tidak berbayat, dan kezaliman yang besar. Ya, tapi yang paling besar adalah syirik. Ya, tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Gitu. Ustaz, melihat keutamaannya tauhid dan bahaya besarnya syirik, berarti yang harus disungguh-sungguhin, dipersungguh, dipol-polin itu justru dakwah tauhid, bukan dakwah imamah. Bukan dakwah imamah. Dan ini yang sesuai dengan petunjuk para nabi dan juga rasul. Kalau antum melihat dalam Al-Quran tentang kisah para nabi, di mana dakwah mereka kepada umatnya, itu yang mereka ajarkan, yang mereka sering disampaikan kepada umat, yaitu masalah tauhid. Seluruh nabi. Ya, nasihatnya selalu mengesahkan Allah dalam ibadah, jauhi syirik itu. Dan itu yang pertama dan yang paling utama mereka sampaikan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, apa? Ani abdullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan hendaklah kalian menjauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Artinya disuruh mengisahkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya. Dan Allah SWT mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka hendaklah kalian menyembah hanya kepadaku. Berarti semua rasul, ya, mereka dakwah intinya adalah tentang masalah tauhid. Secara perinci, ya, terperinci Allah menyebutkan ketika menyebutkan dakwahnya Nabi Nuh. Ya, Allah mengatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ani ibudullah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, setiap nabi yang ketika diutus kepada kaumnya, maka dakwah yang pertama yang mereka ucapkan adalah ani ibudullah, ya, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Termasuk Nabi Muhammad SAW selama di Mekah selama 13 tahun, maka dakwah beliau adalah dakwah tauhid. Ya. Dan beliau mengatakan, bu'ithu baina yaday sa'ah bisayf hatta yu'badallah wahdahu la syarika. Ya, aku diutus oleh Allah SWT di depan atau menjelang hari kiamat, karena memang beliau termasuk, karena beliau adalah nabi terakhir. Ya. Beliau diutus oleh Allah dengan pedang, hatta yu'badallah wahdahu la syarika, supaya Allah hanya disembah saja. Supaya hanya Allah yang disembah. Hanya Allah yang disembah. Ya, kemudian juga beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ketika beliau mengutus para sahabatnya untuk dakwah, ya, beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat. Ya, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahli kitab, maka dakwah yang pertama kali hendaklah kepada syahadat. Ini adalah dakwah para nabi dan ini adalah dakwah Rasulullah SAW, dan kita diperintahkan untuk mengikuti dakwah mereka. Allah mengatakan, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka hendaklah
engkau meniru mereka adalah engkau meneladani mereka. Jadi kalau kita ingin meniru dakwahnya Rasulullah SAW dan juga dakwah para nabi, kita ikuti bagaimana dakwah mereka, ya, yaitu dengan cara mengutamakan tauhid di atas segalanya. Jangan kita membuat aturan sendiri dan kita menganggap sesuatu yang di bawah tauhid kita anggap itu adalah perkara yang penting di dalam agama, kemudian kita ulang-ulang, kita seakan-akan itu adalah rukun Islam, ya, maka ini menyelisih dakwah para nabi dan juga para rasul gitu. Jadi yang harusnya diutamakan, didahulukan, diperkuat justru dakwah tauhid. Iya. Terus bagaimana kedudukannya dakwah imamah ini? Sebagaimana yang mereka lakukan? Iya, sebenarnya masalah imamah ini di dalam Islam, tentunya imamah di sini adalah imamah dengan maknanya yang benar, ya. Imamah yang benar. Bukan dengan pemahaman sebagian orang, enggak. Jadi kepemimpinan atau bab imamah dengan pemahaman yang benar secara syariat, ini memang di dalam agama kita ini termasuk perkara yang penting. Ya, termasuk perkara yang penting. Tapi ingat, dengan pemahaman yang benar. Makanya para ulama ketika mereka menulis tentang kitab akidah, ya pasti disebutkan di situ tentang bab imamah. Maksudnya adalah imamah kekuasaan yang sah, yang syar'i, yaitu pemimpin, ya pemimpin sebuah negara, ya pemimpin sebuah daerah, ya bukan imam jadi-jadian, bukan. Ya karena imam atau penguasa dalam Islam kan memiliki syarat-syarat, ya. Yeah. Jadi antaranya adalah dia maklum, dia adalah seorang yang diketahui oleh rakyatnya, bukan hanya sebagian kecil. Kemudian dia juga mewujud, dia ada, bukan khayalan saja seperti orang-orang Syiah, ya. Kemudian dia yang ketiga, dia punya kemampuan, artinya dengan kekuatan yang dia miliki dia bisa memaksa orang lain untuk mengikuti peraturan dia, dan dia ketika membuat peraturan dia ditaati dan lain-lain. Ini adalah syarat-syarat keimaman yang sah. Ini yang dimaksud di dalam kitab-kitab para ulama. Makanya Syekhul Islam, ya beliau mengarang tentang siyasah syar'iyah. Kemudian Juwaini mengarang tentang al-ahkam, Ghiyathul Umam. Kemudian juga Abu Ya'la mengarang tentang al-ahkam as-sultaniyah, Al-Mawardi mengarang tentang al-ahkam as-sultaniyah. Maksudnya adalah ya keimaman yang sah, yang syar'i, yang syar'i. Jadi memang dalam agama Islam itu memiliki keutamaan dan penting, bahkan di sana ada aliran-aliran yang menyimpang di dalam masalah imamah ini, seperti orang-orang Rafidhah, ya orang-orang Khawarij, yang mereka menyimpang dalam masalah imamah, dalam masalah kekuasaan, sehingga sangat penting sekali ulama memasukkan ini dalam masalah akidah. Jadi tidak kita ingkari bahwa ini memiliki keutamaan, tetapi kita tidak berlebihan. Ya jangan sampai seperti orang-orang Rafidhah, mereka berlebihan di dalam masalah imam, sampai menjadikan imamah ini sebagai ukuran muslim atau kafir. Kalau mengakui keimaman kita muslim, kalau enggak mengakui kafir. Jadi sebenarnya mirip dengan jamaah ini juga. Sebenarnya mirip sekali. Iya, di antara akidah mereka, kalau tidak mengakui keimaman kami, tidak diterima amalannya. Ya. Saya pernah keluar dari jamaah ini dan divonisnya murtad saya. Ya itu kan berlebihan. Ya? Iya, menjadikan keimaman jadi ukuran Islam atau tidak Islam. Kemudian mereka menganggap imam itulah nanti yang akan menjadi saksi bagi mereka di hari kiamat. Bertobat juga harus disaksikan imam kepada imam misalnya dan lain-lain. Maka ini termasuk berlebihan di dalam masalah imam. Nah, kita hati-hati. Ahlu sunnah ini pertengahan. Jadi mereka memang menempatkan sesuatu pada kedudukannya gitu. Memang dia adalah perkara yang penting, tapi berlebihan di dalam masalah imamah juga tidak boleh. Salah malah. Iya, enggak boleh. Terus kalau sampai menandingi porsinya, bahkan mengesankan dakwah utama adalah dakwah imamah, dakwah tauhid yang kecil sedikit gitu. Itu gimana jadinya? Ya, ini termasuk penyimpangan yang demikian, dan itu nanti bahayanya akan kita lihat pada keadaan jamaah itu sendiri. Kalau dia punya perhatian yang sedikit sekali tentang tauhid, antum melihat nanti jamaahnya. Jadi banyak di antara mereka yang nanti akan menyimpang di dalam masalah tauhid. Banyak sekali. Iya, masalah mungkin mereka mungkin nggak menyadari. Ya, nggak menyadari karena memang kurangnya dakwah kepada tauhid kepada diri mereka, sehingga mungkin banyak yang
dukun, banyak yang bermain dengan jin, banyak yang bermain menggandakan uang dan seterusnya, karena ini tadi akibat dari lemahnya tauhid. Gitu. Jazakallah ya Ustaz. Masyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Alhamdulillah.